menyatakan gaya Lorentz karena penemunya adalah Hendrik Anton Lorentz. Penemunya adalah Hendrik Anton Lorentz. Nah, apa yang ditemukan dia? Bahwa dikatakan ada gaya magnet pada partikel yang bermuatan atau pada arus listrik yang berada dalam medan magnet. Saya ulang, bahwa dikatakan ada gaya magnet pada partikel yang bermuatan atau arus listrik yang berada dalam medan magnet. Sehingga menurut si Lorentz, dia menyimpulkan ada dua persamaan gaya Lorentz. Yang pertama, F sama dengan B kali I kali L. Yang kedua, F sama dengan B kali Q kali V. B kali I kali L berada pada kawat lurus, sementara B kali Q kali V itu untuk partikel yang bermuatan. Nah, keterangannya ada pada papan tulis, di mana F adalah gaya, satuannya adalah Newton, I adalah kuat arus, satuannya ampere, L adalah panjang kawat, satuannya meter, kemudian Q adalah muatan listrik, satuannya coulomb, dan V adalah kecepatan, satuannya meter per sekon, and the last, B adalah kuat medan magnet yang satuannya adalah Tesla. Nah, bagaimana cara menentukan arahnya? Yaitu dengan menggunakan kaidah telapak tangan kanan terbuka. Kaidah telapak tangan kanan terbuka, di mana ibu jari menyatakan arah arus atau arah kecepatan muatan positif. Arus atau kecepatan muatan positif. Keempat jari menyatakan arah apa? Arah medan magnet. Telapak tangan kanan saya menyatakan arah gaya Lorentz. Ini tadi menyatakan arus dan kecepatan muatan positif. Keempat jari menyatakan arah medan magnet, dan telapak tangan kanan terbuka menyatakan arah gaya Lorentz. Oke, kemudian kita masuk ke contoh. Sebelum ke contoh, ingat, kamu harus ingat suku koordinat Cartesius. X positif, kanan X positif, kiri X negatif, atas Y positif, bawah Y negatif, depan Z positif, belakang Z negatif. Saya ulang, X positif, X negatif, Y positif, Y negatif, Z positif, Z negatif. Itu harus kamu ingat. Oke, untuk contoh yang pertama, bahwa diketahui suatu kawat memiliki panjang 20 cm atau, ingat satuannya harus meter ya, atau sama dengan 1/5 meter. Kawat panjangnya 20 cm atau 1/5 meter. Kawat itu memiliki arus sebesar 2 ampere yang arahnya ke suku Y positif. Dan memiliki kuat medan magnet sebesar 10 Tesla, di mana arah medannya itu adalah sumbu Z positif. Medannya sumbu Z positif. Pertanyaannya, tentukan besar gaya Lorentz dan arahnya. Tentukan besar gaya Lorentz dan arahnya, atau F dan arah. Oke, ingat tadi rumus gaya Lorentz. Maka dari persamaan ini yang cocok adalah F sama dengan B kali I kali L. Oke, masukkan bahwa B sama dengan 10, I sama dengan berapa? 2 ampere, dan L-nya tadi adalah 1/5 meter. Maka ketika kita kalikan, ada yang kiamat ya, 10 bagi 5 sama dengan 2. Oke, maka 2 kali 2 sama dengan 4 Newton. Nah, 4 Newton. Pertanyaan arahnya gimana? Kan gitu. Semua buat kaidah telapak tangan kanan terbuka. Tutup dulu ya. Nah, kemudian katanya apa? Arus ke sumbu Y positif. Arus tadi ibu jari, berarti sumbu Y positif ke atas. Kemudian medan ke sumbu Z positif. Medan adalah keempat jari. Z positif itu adalah depan saya, berarti arah medannya adalah ke depan saya, ke sumbu Z positif. Telapak tangan kanan saya kemana? Ke kiri. Telapak tangan kanan ke kiri, berarti kiri adalah sumbu X negatif. Kiri adalah apa? Sumbu X negatif. Kiri adalah sumbu X negatif. Ini adalah jawaban maksud contoh gaya Lorentz-nya untuk partikel bermuatan listrik. Nah, dikasih tahu ada sebuah partikel bermuatan positif di mana muatannya
2 kali 10 pangkat minus 10 Coulomb. 2 kali 10 pangkat minus 10 Coulomb. Kemudian bergerak dengan kecepatan. Bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon yang arahnya ke sumbu X positif. Kemudian memiliki medan magnet sebesar 1 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. 1 kali 10 pangkat minus 5 Tesla yang arahnya ke sumbu Y positif. Tentukan F dan arah. Tentukan gaya dan arah. Ingat, maka rumus yang kita pakai adalah F sama dengan B kali Q kali V. B kali Q kali V. Maka B-nya kita masukkan 1 kali 10 pangkat minus 5 dikali Q-nya adalah 2 kali 10 pangkat minus 10 dan V-nya adalah 2 meter per sekon. Maka kita kalikan 1 kali 2 kali 2. 1 kali 2 kali 2 adalah 4 kali. Kalau dia perkalian maka pangkat dijumlah menjadi 10 pangkat minus 5 kurang 10. Berarti 4 kali 10 pangkat minus 15. Satuannya adalah Newton. Oke, arahnya bagaimana? Sama-sama kita lihat. Ingat, ibu jari menyatakan arah arus dan arah kecepatan muatan positif. Kalau muatan positifnya, kecepatannya ke sumbu X positif, maka seperti ini. X positif kanan. Kemudian medan magnet. Medan magnet adalah keempat jari. Katanya ke sumbu Y positif. Y positif atas. Berarti seperti ini. Ini tadi kanan, ini tadi atas. X positif, Y positif. Maka telapak tangan saya arahnya ke belakang. Telapak tangan kanan ke belakang. Belakang artinya sumbu Z negatif. Maka arah di sini adalah sumbu Z negatif atau min Z. Inilah dikatakan ada sebuah elektron. Ingat, elektron adalah muatan negatif. Yang besar muatannya adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb. Atau ingat, itu sudah ketetapan. Bergerak dengan kecepatan 1 meter per sekon. Dengan kuat medan magnetnya adalah 10 pangkat minus 3 Tesla. 10 pangkat minus 3 Tesla. Tentukan besar gaya dan arah. Maka dengan rumus yang sama, berarti di sini F sama dengan B kali Q kali V. Oke, B-nya berapa di soal? 10 minus 3. Berarti 10 minus 3. Q-nya adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19 dan V-nya adalah 1. Maka 1 kali 1,6 itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 3 dikurang 19. Berarti sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 22 Newton. Nah, bagaimana dengan arahnya? Bahwa muatan positif berkebalikan dengan muatan negatif. Kalau dikatakan muatan positif kecepatannya ke kanan, maka tangan kita buat ke kiri. Kalau dikatakan kecepatan muatan positif ke sumbu X positif, maka tangan kita ke sumbu X negatif. Seperti itu ya. Nah, arahnya saya buat seperti ini. Saya misalkan ini arahnya adalah ke sumbu Y positif. Udah, nanti kita buat ke kebalikannya. Dan ini saya katakan ke sumbu X positif. Oke, tentukan arahnya. Oke, nah ini adalah muatan negatif. Muatan negatif kebalikan dari tangan yang kita buat gambar tadi. Dia bergerak dengan kecepatan 1 ke sumbu Y positif. Karena ini elektron, muatan negatif, jadi saya buat ke bawah. Tadi katanya Y positif kan? Padahal Y positif atas. Tapi karena dia elektron, muatan negatif, saya buat jadinya ke bawah. Kemudian, medan magnet keempat jari ke sumbu X positif. X positif kanan, berarti gini. X positif kanan, berarti seperti ini ya. Saya ulang, tadi dia katanya ke sumbu Y positif. Tapi karena ini adalah elektron, saya buat ke bawah, ke kebalikannya, Y negatif. Kemudian arah medannya katanya ke sumbu X positif, berarti demikian, ke kanan. Maka telapak tangan saya ke belakang.
belakang adalah sumbu Z negatif. Maka ini adalah sumbu Z negatif. Ini adalah contoh sebuah kawat yang panjangnya adalah 100 cm atau 1 meter. Memiliki kuat medan magnet sebesar 2,4 kali 10 pangkat minus 2 Tesla yang arahnya ke sumbu negatif Z. Kemudian memiliki gaya sebesar 48 kali 10 pangkat minus 2 Newton ke sumbu D positif. Tentukan arah arus dan arahnya. Nah, dengan rumus yang sama, F sama dengan bil B kali I kali F. F-nya kita masukkan, 48 kali 10 minus 2 sama dengan 2,4 kali 10 minus 2 kali I yang ditanya, L-nya adalah 1. Maka minus 2 minus 2 kiamat, kita coret. Maka I sama dengan 48 dibagi 2,4 atau sama dengan 20 ampere. Nah, sekarang bagaimana arahnya? Kita buat tangan kita seperti biasa. Yang ditanya adalah arus atau ibu jari. Ibu jari saya kemana? Kan gitu. B, katanya berapa? Minus Z. Minus Z adalah ke belakang saya. B itu adalah keempat jari. Berarti keempat jari saya ke belakang. I saya tutup ya. Keempat jari saya ke belakang. Kemudian katanya gimana? F-nya ke Y positif. F telapak tangan. Berarti telapak tangan saya ke atas kok. Ya kan? Nah, saya ulang. Keempat jari ke Y ke Z negatif, nanti belakang. Kemudian telapak tangan saya, F saya katanya ke Y positif. Berarti saya putar. Putarnya ke atas seperti ini. Saya lepas tangan saya, kan gini jadinya. Maka ibu jari saya adalah ke kiri saya. Ibu jari saya adalah ke kiri atau ke sumbu X negatif. Atau ini adalah jawabannya X negatif atau saya buat adalah min X ke X negatif. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 4. Oke, bisa sekian materi kita untuk hari ini tentang gaya Lorentz. And the next, kamu akan